Banyak hal boleh berakhir dengan tragis, namun kerap menyimpan banyak memori manis. Terutama kalau kita flashback singkat ke era sebelum Nokia sepenuhnya nyemplung ke OS Windows Phone. Yes, hari ini kita akan flashback ke salah satu HP Symbian OS terakhir yang bernama Nokia E7. Selamat datang kembali di Nerdstalgia. Di suatu masa yang sangat lampau, beginilah rasanya ketika kita beli HP flagship. Dari aksesorisnya, actually kita udah bisa nebak apa yang spesial dari HP ini. Di samping charger micro USB, headset, dan kabel data, ada dua adapter yang jarang kita jumpai di box HP lain pada zamannya. Yakni kabel USB OTG buat nyolok flash disk atau peripheral, dan sambungan mini HDMI ke HDMI. Yes, percaya atau enggak, Nokia E7 punya port mini HDMI yang berguna buat nampilin video, foto, presentasi, bahkan main game. Sayang penutup HDMI-nya udah kemakan waktu, jadi harap maklum ini portnya kebuka. Perkenalan singkat, apa itu Nokia E7? Nokia E7 di-announce shortly setelah Nokia N8 di tahun 2010 dan mulai dijual di Indonesia tahun 2011. Saat itu Nokia lagi keteteran ya melawan perangkat-perangkat Android dan iOS yang udah punya ekosistem berbasis touchscreen powerful dan mulai matang, sedangkan kerjasama Nokia dan Microsoft yang akhirnya membuahkan Windows Phone seri Lumia baru menetas di tahun berikutnya. Sebagai solusi sementara di tahun 2009-2010 mereka pakai dua OS HP touchscreen, yakni MIMO berbasis Linux yang hanya sekali keluar di Nokia N900 dan Symbian 3 sebagai lanjutan Symbian S60 version 5 yang sebelumnya agak clunky sebagai OS touchscreen dan kurang berhasil merebut hati rata-rata konsumen. Selain jadi HP slider QWERTY penerus Nokia N97, Nokia E7 sekaligus juga di-branding sebagai penerus seri communicator yang terakhir keluar tahun 2007. Jadi udah jelas segmennya ini sebagai HP orang kaya alias flagship seri bisnis buat orang sibuk dan kaum eksekutif di zamannya. Beda sama Nokia N8 yang lebih ditargetkan sebagai HP kaula muda dan kaum entusias kamera. Nokia E7 sama-sama punya tombol shutter sih, tapi nggak ada slot micro SD. Nah, setelah menggunakan HP-HP ukuran Galaxy S23 Ultra sebagai daily driver, megang Nokia E7 ini terasa mini banget. Padahal dulu inget zaman SMA sempat pakai Nokia N8 yang ukurannya 11-12 sama ini, rasanya udah relatif gede. Layarnya berukuran 4 inch, resolusi 640x360, dan ini udah AMOLED lapis Gorilla Glass guys. Gak expect kan, sejak tahun 2010 ternyata Nokia udah bisa ngasih fitur always on display di layar AMOLED. Di zamannya, ini enak banget buat nonton video sambil naik angkutan umum. Tapi alasan utama orang beli E7 adalah keyboard QWERTY slide samping yang sekaligus juga mengangkat angle layar jadi kayak laptop mini. HP slider ada banyak, tapi yang nge-slide ke atas gini itu jarang. Padahal enak buat ditaruh di meja sambil browsing atau nonton. Ngetik juga jadi lebih ergonomis dan natural posisi tangannya. Ingat, ini sangat membantu di zaman layar HP belum seberapa luas buat ngetik QWERTY secara nyaman. Let's say ketika kalian lagi ngolah spreadsheet di aplikasi Excel atau sesimpel balas WhatsApp. Oh ya, Office Store atau Nokia Store dan semua service-service online termasuk GPS, software update, dan sebagainya tentu udah nggak bisa diakses ya. Meski WiFi masih bisa connect. Ini untuk update ke OS Symbian Belle aja kudu flash ulang dari PC. Maklum OS-nya udah mati, browser udah nggak support, paling cuma bisa buka Google pakai browser Opera. Aplikasi-aplikasi yang ada di HP ini rata-rata sideload sendiri. Nah, ayo kita nostalgia bentar main Angry Birds Rio. Percaya atau enggak, Angry Birds tuh rilis di Nokia dan iOS duluan sebelum ada di Android. Dulu zaman sekolah, gue bisa main Angry Birds ini bisa sampai berjam-jam saking asiknya. Fruit Ninja juga game yang cukup populer di awal era smartphone touchscreen. Adapun beberapa game Reloaded 3D yakni Assassin's Creed, Asphalt 4, dan Hero of Sparta yang nge-showcase kemampuan rendering 3D di Symbian 3. Bisa jalan 15 FPS di zaman dulu itu udah lancar loh rasanya. Boro-boro main Free Fire kudu 60 FPS dulu baru bisa dibilang lancar. Yang gue demen dari game-game di zaman ini adalah belum ada mikrotransaksi. Udah gitu nggak perlu update-update dulu kalau mau dimainin. Perlu diingat pada saat E7 ini rilis, hitungannya prosesor single core 680Hz itu udah agak underpowered, sedangkan beberapa HP Android udah punya prosesor 800 hingga 1GHz. Bahkan beberapa HP Symbian yang keluar beberapa bulan berikutnya
juga udah dikasih prosesor 1 hingga 1,3 GHz. Akan tetapi, problem terbesar di A7 ini menurut gue bukan masalah OS dan prosesor, melainkan keputusan ngasih kamera 8 megapiksel fixed focus yang sangat patut dipertanyakan. Bahkan pendahulunya si Nokia N97, gue bisa bilang lebih bagus kualitasnya karena udah berlabel Carl Zeiss dan punya autofocus. Nggak ada autofocus gini masalahnya ketika mau motret objek-objek yang dekat, misal mau motret dokumen, jadi blur deh. Sayang banget saudaraan sama Nokia N8 yang raja kamera di zamannya, tapi kualitas kamera bener-bener nggak standar flagship di zamannya. Apalagi kamera depan yang resolusinya sebatas VGA. Well, meski Nokia E7 ini bukan HP yang bener-bener sukses banget di zamannya, tapi ada beberapa hal yang diwarisi ke smartphone-smartphone modern oleh generasi 9 di 2011-an. Mulai dari layar AMOLED dengan always on display, bodi aluminium, kemampuan USB OTG, dan output display ke monitor HD, hingga sistem baterai tanam atau non-removable yang terkesan sebagai kemunduran dari HP-HP sebelumnya. Yang tapi benar-benar bikin kangen adalah betapa uniknya karakter masing-masing HP di kala itu. OS masing-masing brand beda-beda, form factor dan fiturnya pun beda-beda. Ada yang touchscreen, ada yang masih full keypad, tapi ada juga yang punya dua-duanya seperti Nokia E7 ini. Hal-hal seperti itulah yang bikin kita nostalgia. Ngetik di keypad QWERTY kecil belum tentu lebih cepat dibanding ngetik di touchscreen, tapi buat orang yang pernah ngalamin smartphone di zaman itu seperti gue, tentu ada paparan nostalgia yang kenceng. Apakah dari kalian sendiri ada yang berharap di zaman sekarang bisa ada lagi smartphone berkeypad QWERTY unik macam ini? Sekian dulu Nostalgia bareng gue, Mike, and as always, stay safe, stay healthy.